Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya semuanya baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap. Kelas 3 dan kelas 4 hari ini akan bergabung bersama-sama dalam satu kelas. Karena guru kelas 3 hari ini tidak hadir. Baik, untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Dan untuk anak-anak kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang kerjasama. Baik, nah setelah anak-anak kelas 3 kita belajar tentang wujud benda, nah tujuan yang akan kalian dapatkan apa? Yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan tentang macam-macam wujud benda dan juga dapat menjelaskan sifat-sifat dari wujud benda tersebut. Nah, untuk kelas 4 kita belajar tentang kerjasama. Nah, setelah kita belajar tentang apa itu kerjasama, kita dapat mengidentifikasi tentang kerjasama dan juga menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Untuk anak-anak kelas 3, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Dan tugas kalian adalah kalian dapat melihat benda-benda di sekitar kalian dan mengelompokkannya berdasarkan jenisnya. Oke. Nah, untuk anak-anak kelas 4, hari ini kita belajar tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan mencapai tujuan bersama? Nah, kita tentunya sebagai manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia dilahirkan tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, coba anak-anak menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, benar sekali. Yang tentunya yang pertama adalah di dalam kelas kita sendiri, yaitu piket kelas. Setelah itu ada yang lain? Ya, kerjasama kita di dalam memperingati HUT RI, ya, belajar kelompok, dan juga misalnya dalam lomba tarik tambang. Nah, 3 ruang lingkup dalam melakukan kerjasama. Yang pertama tadi yang kita sudah sebutkan contohnya adalah di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua adalah di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja manfaat dari kerjasama? Tentunya kita melakukan sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, contoh dari manfaat kerjasama itu adalah yang pertama, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Dan yang kedua, pekerjaan juga menjadi ringan, terus menghemat tenaga dan mempererat persaudaraan dan terciptanya rasa aman. Nah, meskipun ada kegiatan kerjasama yang baik, tapi juga ada kerjasama yang dilarang. Nah, apa saja contohnya? Di sekolah contohnya adalah mencoret, tawuran, mencuri, dan juga menjahili teman. Nah, ada contoh lain dari hewan-hewan yang juga dapat bekerja sama, yang biasanya bekerja sama, yaitu siapa yang bisa menyebutkannya? Oke, ya benar sekali, ada semut dan juga rayap dan lebah. Oke, nah 2 bentuk dalam melakukan kerjasama untuk menghasilkan keuntungan dan juga sukarela. Oke, baik anak-anak kelas 3, apakah sudah selesai dalam berdiskusi? Oke, nah untuk itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, hasil diskusinya sangat baik semuanya. Nah, untuk itu Ibu akan lebih menjelaskan tentang apa itu wujud benda. Oke, kita akan melihat 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah berwujud padat, yang kedua gas, dan yang ketiga adalah cair. Nah, contoh benda berwujud padat yaitu adalah pensil, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, batu dan juga meja. Contoh dari benda berwujud cair adalah susu, teh, dan air. Dan contoh dari benda berwujud gas adalah asap kendaraan, uap air, dan udara yang biasa kita hirup. Nah, benda padat memiliki sifat antara lain bentuknya tetap, volumenya tetap, dan dapat berubah bentuk bila diberi pola kuat.
benda cair juga memiliki sifat antara lain bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya tetap, dan mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Benda gas juga memiliki sifat antara lain bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya berubah sesuai tempatnya, dan menekan ke segala arah. Nah, sekarang kita akan melihat contoh peristiwa di lingkungan sekolah yang dapat menggambarkan sifat benda padat bentuknya tetap adalah pensil. Jika kita letakkan ke atas meja, tentunya dia akan tetap bentuknya seperti pensil. Nah, contoh peristiwa di lingkungan sekolah yang menggambarkan sifat benda cair berubah sesuai dengan tempatnya adalah air atau sirup. Nah, bila dimasukkan ke dalam wadah gelas, bentuknya akan seperti gelas. Tetapi jika dimasukkan ke dalam kantong plastik, bentuknya tentunya akan berubah menjadi seperti bentuk kantong plastik. Nah, berikut adalah contoh peristiwa di lingkungan sekolah yang menggambarkan sifat benda gas menekan ke segala arah. Adalah jika seseorang siswa memompa ban kepada sepeda dan terus menerus, maka ban tersebut akan penuh dengan udara dan akan pecah. Anak kelas 4, apakah sudah menyelesaikan pekerjaannya? Oke, semuanya akan mengumpulkannya kepada ibu ya. Dan untuk anak-anak kelas 3, hari ini ibu akan memberikan lagi pekerjaan yang akan kalian kerjakan di rumah. Untuk anak-anak kelas 3, hari ini kita sudah belajar tentang 3 macam wujud benda beserta dengan contoh dan juga sifat-sifatnya. Nah, untuk lebih kalian memahaminya, ibu akan memberikan seperti yang tadi ibu bilang, evaluasi atau tugas kepada kalian yang dapat dikerjakan di rumah. Nah, untuk anak-anak kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu kerjasama, contoh-contoh pelaksanaan di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.